Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur. Kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Apa kabarnya antum hari ini? Semoga antum selalu sehat, ceria, semangat, istiqomah dalam kebaikan, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum belajar, seperti biasa kita harus berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Ini kita akan belajar, karena sudah belajar aktif, kita akan belajar. Nih yang pertama, judulnya adalah hidup rukun. Perhatikan, hidup rukun. Hidup rukun itu hidup damai, tentram, tenang. Jadi hidup rukun itu tidak ada perkelahian, pertentangan, penghinaan, saling mengejek, itu tidak ada. Jadi semuanya dalam keadaan damai dan tentram. Yuk kita lanjut. Nah, kita lanjut di pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama itu di halaman 3. Ini ada gambar Ino dan keluarganya. Ini ada contoh ya, contoh hidup rukun di keluarga Ino. Perhatikan. Judulnya adalah Keluarga Ino. Ketika nanti anak-anak menuliskan di buku judul cerita ini, maka yang pertama perhatikan, huruf depannya itu ada huruf K. K-nya itu harus hurufnya besar atau kapital. Kemudian ada nama Ino, I, karena ini nama orang, I-nya itu harus besar. Jadi K dan I itu ketika menulis dalam judul cerita, maka harus K-nya besar, I-nya juga harus besar. Kita lanjut ya. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas, Ibu Ino bernama Ibu Loli, adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup luas. Subhanallah. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan omben. Kakek, nenek, dan omben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Bapak jelaskan ya tentang bacaan tadi yang baru saja dibaca. Perhatikan, keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ini ada ayah, ibu, adik atau kakak. Ini termasuk kelompok keluarga inti. Jadi keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, adik atau kakak. Ayah Ino bernama Pak Muas ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ayah Ino bernama siapa? Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Adiknya namanya Arin. Adiknya itu cuma 1. Kemudian penjelasan selanjutnya. Kerabat. Kerabat keluarga Ino ini terdiri dari kakek, nenek, dan omben ya. Kakek itu, nenek itu biasanya ayahnya. Kakek itu biasanya ayahnya ayah atau ibu. Nenek juga sama, neneknya ibu atau ayah. Kemudian om ini biasanya adiknya ibu atau ayah. Ya, ini ada kerabat Ino, kakek, nenek, dan omben. Semuanya tinggal dan hidup dengan rukun. Kalau kita hidup rukun, insya Allah nanti dimanapun kita berada akan selalu disayangi oleh orang lain ya. Hidup kita juga akan tenang, tentram, tidak ada permusuhan. Itu kalau kita menerapkan hidup rukun. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak rukun, maka akan kita dijauhi oleh orang lain. Nah, dari cerita tadi, maka perhatikan di sini ada pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapa nama orang tua Ino? Yang kedua, berapa jumlah adik Ino? Yang ketiga, siapa saja keluarga inti di rumah Ino? Yang keempat, siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Nah, ini ada 4 pertanyaan. Silakan nanti anak-anak ditulis, dijawab ya. Boleh di buku tulis, boleh langsung di sini ya. Paham? Nah, ini coba perhatikan. Ini juga ada sebuah bagan ya, silsilah keluarga Ino. Ada kakek, ya tuh, ada omnya, ada ibunya, ada adiknya atau kakaknya nih, ada anak-anaknya nih, semuanya kumpul jadi satu di sini.
Nah, perhatikan, ini ada tugas lanjutannya ya. Tugas selanjutnya adalah nanti anak-anak mengisi silsilah keluarga. Silakan nanti bisa tanya ayah, bunda, atau kakek nenek, silakan ditanyakan, nanti diisi di sini nih. Keluarga ya, silsilah keluarga. Ini ada di halaman 5. Kalau tugas tadi, ini 4 pertanyaan ini ada di halaman 4. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini contoh hidup keluarga hidup rukun nih. Keluarga yang hidup rukun nih gambarnya nih. Ini perhatikan. Ini ada keluarga rukun. Nah, ini ada contoh tidak rukun ini. Keluarga yang tidak rukun ya. Adik kakaknya berantem nih ya, atau berkelahi atau berebut mainan. Nah, ini pasti akan sangat tidak menyenangkan. Ini di sini contoh keluarga yang rukun, ini contoh keluarga yang tidak rukun. Kalau terjadi hal yang seperti ini, maka di dalam keluarga ada ayah, ada ibu. Ketika ada ibu menyaksikan, ya, dia menyaksikan perbuatan yang seperti ini, maka sang ibu segera harus mendamaikan. Ini adalah contoh ibu mendamaikan anaknya, namanya Rani dan Rina. Nanti anak-anak akan mengerjakan tugas ya. Silakan tulis satu kalimat saja ya. Kalimat permintaan maaf untuk Rani dan Rina nih. Biasanya kalau meminta maaf kita diawali dengan kata maaf. Ya, nanti tugasnya di sini di halaman 6. Kita lanjut, coba perhatikan. Ini ada gambar apa? Ini adalah gambar tumpukan buku. Ya. Kalau anak-anak mau menghitung, silakan dari bawah boleh, dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Satu tumpuk buku ini terdiri nih, perhatikan, satu tumpuk buku ini terdiri dari 10 buku. Ini ada Ino dan Arin menyusun buku-bukunya. Setelah disusun seperti ini nih. Satu tumpuk sama dengan 10 buku, perhatikan. Kalau satu tumpuk 10 buku, maka 10 ditambah 10 berapa? 20. 20 ditambah 10 berapa? 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. Jadi jumlah tumpukan buku yang ini, karena ada 5 tumpuk, maka 50. Di sampingnya, coba hitung. Yang ini adalah 3 buku, yang ini 2 buku, yang ini 2 buku. 3 ditambah 2 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi, jumlah tumpukan buku ini adalah 57. Nah, ini di bawahnya ada tugas ya. Anak-anak bisa diskusikan dengan orang tua, dengan kakak atau keluarga yang ada di rumah nih ya. Karena kita tidak belajar di sekolah, maka boleh diskusi dengan ayah, bunda, atau keluarga yang ada di rumah. Ini halaman 7. Silakan diskusikan. Di sini ada pertanyaan ya, silakan ditulis. Kita lanjut ya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar kotak-kotak atau gambar kubus ya. Ini satu kotak ini terdiri dari 100 ya. Ini 100. Ini ada contoh pertanyaan. Ini satu kotak ini nih terdiri dari 100. Ini 30, yang ini 5. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 135. Cara menghitungnya, anak-anak bisa lihat nih per kotaknya satu barisnya berapa. Satu baris 10, berarti ini kan ke bawahnya 10, berarti 10-nya ada 10, berarti 100. Atau 10 kali 10 berarti 100. Kemudian, ini juga sama. Ini ada satu baris, ya, satu barisnya 10. Ini ada 3 baris, berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 berarti 30. Selanjutnya ini ada juga 5 kotak ya. 5 kotak ini jadi angkanya 5. Nah, kalau yang 100 ketika ditulis ya 1 ratusan, yang 30 30-an, yang 5 satuan ya, yang 5 satuan. Jadi jumlahnya 135. Nanti anak-anak akan mengerjakan tugas lanjutannya di halaman 9. Ya, ini sama ini. Oke. Kita lanjut ya. Ini adalah
Syair lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Ini ada teks syair lagunya. Bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ini ada di halaman 10. Nanti Pak Guru akan kirimkan video lagunya, lagu Peramah dan Sopan. Nanti anak-anak ikuti lagunya, kemudian nanti kalau sudah hafal nanti anak-anak rekam, kemudian kirim ke grup kelas 2B atau Japri WA ke Pak Guru. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.